Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reina Ajeng Pratiwi, NPM saya 102190076, Prodi Akuntansi kelas B. Wirausaha yaitu seseorang yang melakukan pengelolaan, mengorganisasikan, dan juga berani menanggung segala resiko dalam menciptakan usaha dan usaha yang baru. Nah, tentunya kita nih sebagai anak muda pasti mempunyai keinginan untuk memiliki suatu usaha sendiri kan. Nah, hal tersebut tidaklah mudah untuk mewujudkannya. Beberapa di luaran sana banyak pengusaha yang pernah berkata bahwa kesuksesan itu dimulai ketika kita mempunyai kemauan untuk memulai usaha tersebut. Selain itu, kita juga perlu belajar nih dari para pengusaha yang telah sukses, sehingga dapat menjadi motivasi dan penyemangat untuk kita agar bisa mencapai kesuksesan seperti mereka. Nah, berbicara mengenai motivator atau role model dalam dunia bisnis, saya sangat mengagumi sosok Putri Tanjung. Mengapa beliau? Karena ketika saya pertama kali melihat beliau di salah satu podcast artis, beliau menceritakan bagaimana perjuangannya untuk dapat memiliki suatu usaha sendiri tanpa bantuan dari nama besar kedua orang tuanya. Nah, dan akhirnya beliau pun bisa membuktikan bahwa beliau bisa mendirikan suatu usaha tanpa memanfaatkan nama besar kedua orang tua dan juga privilege yang beliau miliki. Selain itu, yang saya kagumi dari beliau adalah sikap sederhana dan juga rendah hatinya. Dan juga di usia yang masih muda, beliau telah dipercaya untuk menjadi staf khusus kepresidenan. Oke, sekarang kita ulas sedikit ya profil mengenai Putri Tanjung. Putri Indosari Tanjung atau akrab dikenal sebagai Putri Tanjung lahir di Jakarta pada tanggal 22 September 1996. Merupakan anak sulung dari Khairul Tanjung dan Ibu Anita Tanjung. Putri Tanjung adalah pengusaha yang bergerak dalam bidang kreator event yang bernama Creativepreneur. Tentunya dalam membangun sebuah usaha tidaklah mudah. Begitupun yang Putri Tanjung alami selama perjalanan membangun perusahaannya, di mana beliau memulai karirnya di usia yang cukup muda, yaitu 15 tahun. Putri sudah mulai berusaha untuk melakukan sebuah usaha ketika beliau masih berada di bangku sekolah. Nah, saat SMP, Putri mulai membuat suatu acara-acara sekolah. Nah, saat proses membuat acara tersebut, beliau menyusun suatu konsep serta rundown dan mulai tertarik untuk terus mengembangkan bakatnya. Dan terbukti beliau mendirikan sebuah event organizer di tahun 2011. Namun usaha untuk membuat suatu event tidaklah berjalan dengan mulus. Proposal-proposal yang telah beliau buat ditolak oleh bermacam-macam perusahaan. Dari penolakan-penolakan tersebut, bisa saja beliau membuat suatu proposal yang diajukan kepada perusahaan ayahnya. Namun beliau ingin memperjuangkan sendiri usahanya tanpa embel-embel nama atau pengaruh dari kedua orang tuanya, karena beliau tahu bahwa sang ayah tidak akan memberikan sepeser pun modal untuk usaha yang dibangunnya. Hal ini dilakukan karena agar sang anak lebih mandiri dan berusaha lebih baik lagi. Dari kegagalan-kegagalan sebelumnya, beliau tidak pernah menyerah. Beliau terus berjuang hingga pada akhirnya beliau memiliki suatu event organizer yang
yang cukup mumpuni. Karena passion yang dimilikinya, sehingga usaha yang dibentuknya semakin berkembang. Beliau sukses membuat berbagai macam acara seperti talk show atau seminar, tapi dengan konsep yang lebih santai. Nah, dalam talk show ataupun seminar yang dibuatnya oleh Putri ataupun timnya, beliau berhasil menggandeng narasumber-narasumber ternama dan memiliki kredibilitas tinggi di dunianya masing-masing. Meskipun beliau telah sukses mendirikan usahanya, tentu saja hambatan dan kesulitan pernah dialami oleh Putri Tanjung dan juga tim. Seperti dalam sebuah tim yang dipimpinnya, tentunya terdiri dari berbagai macam kalangan. Ada yang memiliki usia di atas beliau, namun tidak sedikit pula yang memiliki usia muda. Nah, meski begitu, bagi Putri semua hambatan dan permasalahan pasti dapat dilewati dan beliau dianggap mampu untuk memimpin puluhan karyawannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, cukup sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.